kita coba dari rambu-rambu lalu lintas. Kalau rambu-rambu lalu lintas di jalan itu ada apa aja? Lampu merah, terus Jalan parkir. jalan parkir ya. Tapi kalau garis-garis jalan udah ada yang tahu belum? Kayak dua garis yang kuning, putih. Kalau garis kuning dua di tengah jalan itu tanda apa? Tidak putus. Iya. Tidak boleh lewat arah berlawanan atau naik. Nah, ya benar. Kalau garis di kuning di tengah jalan dua tidak putus. Nah, itu tuh sebenarnya ada tambahannya. Jadi motor itu atau seluruh kendaraan yang ada di jalanan itu nggak boleh putar balik, apalagi melewati garis itu. Kalau misalnya ada polisi itu bisa ditilang, misalnya itu melanggar peraturan. Nah, terus di sini ada yang mau nanya nggak tentang apa? Bagaimana kita berkendara dengan motor itu? Ya, silakan. Yang pertama itu saya mau nanya apa aja sih peralatan safety riding? Jadi peralatan safety riding itu ada beberapa hal. Sebelum kita yang pertama itu yang paling penting dalam safety riding itu yaitu mengecek kendaraan udah ganti oli atau belum, bensin yang kita gunakan itu cocok nggak sama mesinnya. Nah terus yang paling utama pakai helm. Siapa di sini yang naik motor nggak pakai helm kalau dekat? Rega gimana Rega? Kenapa nggak pakai helm kalau dekat? Malas. Nah itu tuh sebenarnya nggak boleh ya. Jadi kalau kita berkendara kan, walaupun kita udah berkendara safety banget nih, kita nggak tahu orang-orang di jalan itu naik motornya ugal-ugalan atau gimana kan bisa jadi. Jadi helm itu yang paling penting berkendara. Ibaratnya kalau mau perang kita punya tangan pakai helm. Nah yang kedua nih itu pakai jaket. Karena angin di jalanan itu kita nggak tahu nih. Kadang kan cuaca apalagi ekstrim. Jadi kita bisa ya seenggaknya nggak masuk angin lah kalau angin-anginan. Nah terus ada lagi sarung tangan. Sarung tangan itu fungsinya agar grip kita ke rem ke stang itu kita bisa lebih lengket. Jadi waktu pengereman waktu ngegas tangan kita nggak slip sampai bisa rem mendadak atau remnya kurang tarik kan itu membahayakan. Terus kita juga sebenarnya harus menggunakan celana yang panjang. Itu fungsinya juga untuk melindungi tubuh bagian tubuh. Yang terakhir itu kita harus menggunakan sepatu. Karena kalau sendal kan banyak bagian yang terbuka ya. Jadi kalau pakai sepatu itu kita lebih aman. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, boleh. Teknik mengendarai sepeda motor yang baik. Nah, kalau teknik dalam mengendarai sepeda motor yang baik itu sebelumnya memang kita itu harus punya SIM. SIM itu apa? Izin mengemudi. Jadi setiap SIM juga berbeda-beda ya. Kalau kita naik motor itu kita harus menggunakan SIM apa? Ada yang tahu? SIM C. Kalau mobil sama. Kalau SIM B buat apa? Nah, SIM B itu untuk mobil-mobil seperti truk yang mengangkut barang. Atau kalau angkot juga menggunakan SIM B. Nah, jadi kalau teknik yang benar itu misal kita membawa motor, kita itu harus memegang stang dengan kuat. Untuk pengereman sebaiknya menggunakan 3 jari, jangan 2 jari ya, 3 jari begini. Jadi misalnya ini stang kita ngeremnya begini 3 jari. Nah, itu teknik untuk berkendara motor yang baik. Kalau untuk mobil, yang paling pertama itu harus mengecek spion. Spion itu udah pas ke belakang atau belum. Karena kalau di mobil itu kita mau nengok ke belakang susah, kepala kita ketutupan bangku. Nah terus kita juga harus dalam kondisi yang prima. Jangan ngantuk, apalagi mabuk. Siapa di sini yang pernah mabuk-mabukan? Tidak lagi. Mereka pernah naik motor atau mobil sambil mabuk kan? Bagus, berbahaya itu. Boleh. Jadi ada pertanyaan yang lain lagi? Ya, boleh, silakan. Kalau naik motor sambil merokok tuh ada dendanya nggak sih? Naik motor sambil merokok itu memang ada dendanya selain bikin kita kesel kan ya. Kalau naik motor mata kena abu, dibuang sembarangan, kalau bisa diambil lempar balik nggak apa-apa. Nah
Nah, jadi untuk mengendarai motor sambil merokok itu bisa kena denda 750.000. Hal ini diatur dalam Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Jalanan atau yang biasa disingkat Undang-Undang LLAJ. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan lainnya? Ya, silakan. Atau modifikasi motor itu gimana, Mas? Jadi modifikasi motor ya. Nah, modifikasi motor itu kita boleh modifikasi motor, tapi harus juga sesuai ketentuan. Kita beli motor warnanya hitam. Nah, kalau kita ganti bodi motor menggunakan warna biru, warna merah, itu kita melanggar aturan karena di STNK-nya kan tulisannya hitam. Nah itu. Terus knalpot. Kalau untuk knalpot harus yang sesuai standar ya. Kalau melebihi desibelnya itu bisa ditilang oleh pihak yang berwenang. Lalu mesin itu harus sesuai dengan yang di STNK sama. Misal kita mesin di motor mesinnya 150 cc. Nah kita naik spek lah kan biasanya biar ngabret sedikit. Kita naik spek. Nah itu kalau misalnya dicek ketahuan kita juga bisa ditilang oleh pihak yang berwajib. Jadi ada yang mau bertanya lagi? Cukup ya. Jadi sekian pemaparan dari saya.